Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Dikni Ilman Warjukni Fahman. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kali ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita telah belajar tentang latar belakang terbentuknya ASEAN serta Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Untuk kali ini kita belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Di antaranya bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial dan budaya, politik dan keamanan, serta bidang olahraga. Pada era globalisasi ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN? Pertama, di bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara. Kerjasama di bidang ekonomi diantaranya kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area. Pembukaan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap negara di ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan, tenaga, perdagangan, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Kedua, ada IRI. IRI merupakan lembaga penelitian padi internasional. Merupakan balai penelitian yang ada di Filipina yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani beras, melipat gandakan hasil pertanian, serta mencegah kelaparan. Ketiga, peningkatan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki jenis industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negeri ASEAN. Proyek industri yang dilakukan saat ini adalah pupuk, mesin diesel, dan abu soda. Selanjutnya di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya melakukan pertukaran pelajar atau mahasiswa. Pertukaran pelajar sebagai upaya penyetaraan kemampuan pemikiran. Calon-calon dipilih kemudian dikirimkan sebagai duta pelajar. Selanjutnya, melakukan penyetaraan ijazah, di mana ijazah atau dokumen penilaian hasil belajar peserta didik yang diperoleh tersebut setara dengan ijazah jenjang pendidikan yang berlaku di negara ASEAN. Selanjutnya, membentuk kelompok peneliti antar negara. Menetapkan kurikulum sekolah berdasarkan prinsip demokrasi, di mana suatu sistem yang mengutamakan hak dan kewajiban serta
perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam pendidikan. Selanjutnya, bidang teknologi. Pertama, mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Membangun jaringan kota cerdas ASEAN. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Di antaranya, pengembangan sumber daya manusia, perluasan lapangan pekerjaan, bantuan yang diberikan bagi korban bencana, dan pertukaran antar seniman. Yang kelima, politik dan keamanan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasamanya diantaranya Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, ZOFAN. ZOFAN yang disampaikan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 November 1971. Pembentukan ZOFAN dimaksudkan untuk mencegah adanya campur tangan pihak luar. Dengan demikian, negara-negara ASEAN dalam melaksanakan pembangunannya masing-masing dalam suasana damai. Selanjutnya, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Zona bebas senjata nuklir kawasan Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, dan ASEAN Regional Forum. Selanjutnya, yang terakhir adalah bentuk kerjasama dalam bidang olahraga. Yang pertama, mengadakan SEA Games. SEA Games adalah pesta olahraga negara-negara ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, di mana berbagai jenis olahraga dipertandingkan. Selanjutnya, mengadakan ASEAN Para Games. ASEAN Para Games atau ajang olahraga difabel ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. ASEAN Para Games diikuti oleh atlet-atlet yang mengalami kekurangan fisik atau difabel. Selanjutnya, mengadakan Piala AFF. Piala AFF adalah ajang sepak bola yang diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk Timur Leste, yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Tujuan dari kerjasama bidang olahraga yaitu untuk meningkatkan keakraban negara-negara ASEAN melalui kegiatan olahraga, serta mengasah kemampuan dan meningkatkan semangat berprestasi para atlet. Itu tadi untuk kerjasama di negara-negara ASEAN. Semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya, kita akan mengadakan evaluasi materi kemarin dan materi untuk kali ini. Evaluasinya silahkan Anda lihat di halaman 91 bagian B. Caranya, jawab pertanyaan dengan cara menyalin jawaban pada pesan pribadi atau WA. Kirim jawaban kepada wali kelas masing-masing. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.